Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Netizen warganet rahimakumullah, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Mari kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Netizen warganet rahimakumullah, dalam suasana pandemi corona, sebentar lagi musim haji, namun belum ada ketentuan pasti tentang calon jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan. Netizen warganet rahimakumullah, kita tidak banyak mengetahui bahwa pada sekitar 41 tahun yang lalu, tepatnya bulan November 1979, tragedi telah terjadi di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram, di mana 200 orang militan di bawah pimpinan seorang pengkhotbah waktu itu menyerbu Masjidil Haram pada waktu imam selesai sholat subuh di waktu musim haji, kebetulan pada masa-masa tawaf wada, tawaf berpisah. Waktu itu 50.000 jamaah haji sedang melakukan sholat subuh. Tiba-tiba 200 orang berjubah putih telah menguasai sudut-sudut Masjidil Haram dengan senjata otomatis. 50.000 jamaah haji yang ada di Masjidil Haram terjebak dan terkepung, sementara yang melanggar perintah dari teroris atau militan itu akan ditembak mati di tempat. Dari luar, tentara Saudi sudah mengepung, dan dari dalam, para militan dan teroris mengancam akan membunuh jamaah. Tepatnya peristiwa itu bisa kita lihat sebagai berikut, yaitu mari kita lihat tayangan di PowerPoint. Inilah kronologi kejadian. Pada tanggal 20 November 1979, sekitar 50.000 umat Islam sholat subuh di Masjidil Haram. Di antara mereka berbaur 200 pria yang dipimpin oleh seorang pengkhotbah karismatik berusia 40 tahun bernama Juhaiman Al-Utaibi. Juhaiman Al-Utaibi beserta 200 pengikutnya menduduki Masjidil Haram dan menembak mati siapa saja yang tidak mengikuti perintahnya. Ribuan jamaah haji terkepung dan tidak bisa keluar. Tentara Saudi menembaki para pemberontak dari luar masjid. Korban pun berjatuhan. Inilah dia pemimpin pemberontaknya. Seorang jamaah haji dari Cilacap bisa lolos dari pengepungan dengan melompat lewat jendela di pintu Marwah. Pendudukan masjid suci itu dan upaya pembebasannya menyebabkan ratusan orang tewas, sementara 1.000 lebih menderita cedera. Siapakah orang Cilacap yang berhasil lolos melewati pintu Marwah? Inilah orangnya. Menurut cerita beliau,
pada waktu itu setelah sholat subuh selesai, mikrofon dari imam direbut oleh teroris itu, yaitu yang bernama Juhaiman al-Utaibah atau siapa tadi. Inilah orangnya. Ini yang merebut mikrofon berdasarkan cerita dari saksi hidup yang waktu itu masih berusia 41 tahun dan sekarang masih hidup, saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa tragedi Mekah. Juhaiman al-Utaibah menurut cerita beliau merebut mikrofon dan berpidato dengan bahasa Arab menyerukan agar para jamaah mengikuti perintahnya karena Masjidil Haram telah di bawah kendalinya. Setelah itu tembak-menembak pun terjadi antara teroris dan tentara Saudi Arabia yang ada di luar Masjidil Haram sampai berjam-jam, berhari-hari. Dan menurut saksi mata, beliau tawaf terus-menerus sambil menanti keadaan. Sudah pasrah hidup dan mati, sudah pasrah lillahi ta'ala, karena dari luar rentetan tembakan dan mortir menuju Masjidil Haram, sementara dari Masjidil Haram setiap sudut masjid dan menara dijaga oleh dua orang yang bersenjata otomatis, yaitu anak buahnya Juhaimi. Akhirnya karena belum waktunya meninggal dan masih diizinkan untuk pulang ke tanah air, akhirnya beliau berhasil lolos melewati pintu Marwah, yaitu di pintu yang atas. Jadi istilahnya bukan pintu sebenarnya, tapi jendela, karena badannya kecil sehingga bisa meloloskan diri dan akhirnya bisa pulang ke pondokannya. Ternyata di luar Masjidil Haram sudah ribuan orang menyaksikan peristiwa itu tanpa takut dengan tembakan dari teroris. Dan dari tanggal 20 November sampai Desember barulah keadaan Masjidil Haram bisa dikuasai oleh pemerintah dengan kerusakan sana sini yang sangat berat. Setelah pulang haji, karena pulangnya juga istilah tidak teratur lagi per individu dan kepala regu, kepala rombongan sudah tidak karuan, akhirnya beliau bisa pulang ke tanah air walaupun meninggalkan anak buahnya. Dan setelah di tanah air, sudah di kampung halaman, dipanggil oleh Bupati Cilacap karena ingin dimintai pertanggungjawabnya sebagai ketua rombongan. Kemudian bercerita kepada Pak Bupati bahwa di sana terjadi huru-hara, terjadi pemberontakan di Masjidil Haram, sehingga semua jamaah haji di Indonesia keadaannya kacau dan pulang sendiri-sendiri tanpa menurut aturan. Akhirnya Bapak Bupati Cilacap memakluminya. Jadi Bupati Cilacap memakluminya. Dan alhamdulillah beliau bisa selamat dan berkumpul kembali dengan keluarganya hingga hari ini di usianya yang 83 tahun. Karena dulu ketika tahun 1979 beliau baru berumur 41 tahun dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil di tanah. Itulah sekilas tragedi pengepungan Mekah oleh tentara Saudi, tepatnya di Masjidil Haram, karena di dalam Masjidil Haram dikuasai oleh kaum militan di bawah pimpinan Juhaimah yang akhirnya mereka semuanya mati dan bisa ditangkap. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang tidak terjadi lagi tragedi yang sangat memilukan dan tragedi yang sangat membahayakan tanah suci, yaitu Masjidil Haram. Dan
Mudah-mudahan jamaah haji tahun ini dan tahun depan bisa normal kembali seperti sedia kala, bisa berziarah ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah, dan semoga sikap dari negara-negara terutama Khadimul Haramain itu Raja Salman dari Saudi Arabia segera merubah sikap untuk menggunakan aturan-aturan jamaah haji tahun ini dan tahun yang akan datang sehingga dapat tunggu tidak menumpuk-numpuk sampai hari ini. Kiranya itu sekedar informasi dari tragedi teroris di Masjidil Haram tahun 1979 yang menewaskan ratusan jamaah haji dan ribuan orang terluka. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi